Akhirnya aku bisa bernapas lega ketika kendaraan Caraka mulai memasuki jalan raya, keluar dari gerbang kompleks yang seolah menghimpit. Apa aku tadi melakukan kesalahan? Aku menatap Caraka dengan was-was, sedangkan yang ditatap hanya tersenyum santai. Ih, malah senyum-senyum, tadi aku tidak melakukan kesalahan kan? Bilang dong, Kang, tadi Eneng tidak bikin kesalahan kan? Ih, au, hahaha. Ku cubit pinggangnya kesal karena dia terus menggodaku dengan panggilan yang tadi Ibu Suri sebutkan. Tadi memang aku sempat manggil bos. Bukan apa-apa, tapi merasa tidak enak kalau manggil dia Raka di depan keluarganya. Secara bagaimanapun, keluarga mereka adalah pemilik tempat aku bekerja. Tidak, jawabnya sambil tersenyum. Kamu tidak melakukan kesalahan. Dia menatapku sambil tersenyum kemudian berkata, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Aku tersenyum mendengarnya, sambil menghela napas lega. Tadi aku benar-benar merasa gugup, dan sempat down ketika Big Boss ragu untuk menerima uluran tanganku, tapi untung saja perlahan semua mulai mencair apalagi ketika makan, semua seolah benar-benar mencair. Walaupun aku masih gugup, sampai lupa tadi makan aku kunyah apa tidak ya? Dan sepertinya kamu telah mengambil hati Arleta, Chandra dan Mamah. Mamah? Ibu Widya? Ibu Suri? Aku bertanya tidak percaya. Ya, bagaimana bisa percaya, selama acara tadi Ibu Suri hanya menatapku saja, paling tersenyum, itu juga cuma ketika mendengar putra kesayangannya aku puji saja. Iya, Mama menyuruhmu memanggilku Kakang, itu tandanya Mama sudah menerimamu menjadi bagian dari keluarga. Tadi aku memang sempat merasa percaya diri ketika Ibu Widya menyuruhku memanggil Caraka dengan panggilan di dalam keluarganya, apalagi pakai ada acara cipika-cipiki segala. Namun tetap saja, Big Boss hanya menatapku dengan penuh selidik, tanpa sekalipun mengajakku berbincang walaupun aku sudah mengeluarkan jurus senyum 3 jari dan suara selembut customer service nomor wahid, tapi rupanya itu tidak berpengaruh terhadap Big Boss. Ponselku berbunyi beruntun membuatku berdecak sambil tersenyum melihat nama si pengirim pesan. Siapa? Siska. Caraka mengangguk, matanya kembali fokus menatap jalanan, dan aku sibuk berbalas pesan dengan Siska, nah, gimana? Siska, aman kan? Siska, mereka nggak macam-macam kan? Siska, lo nggak disiram pakai air kobokan kan? Nah. Siska, ibunya bos ngasih cek nggak? Siska, kalau dia ngasih cek, lo jangan terima. Siska, minta cash saja. Hahaha, mulai ngaco nih makhluk satu. Kirana, semua aman terkendali. Kirana, nggak ada siram-siraman, cek, apalagi cash. Siska, syukur deh. Siska, gue harus senang atau kecewa ya lo nggak dapat cek? Siska, secara itu artinya gue gagal dapat investasi buat modal jadi WO nikahannya si Mela, anak Emporo Haye. Kirana, hahaha, tenang modal aman lah, gue baru dapat arisan. Siska, serius? Kenapa lo nggak ngomong dari awal, jadikan gue nggak perlu doain lo disiram, terus dilemparin cek atau duit segepok. Kirana, lo mah doainnya nggak bener. Siska, ya, sorry, nah, namanya juga doa orang kepepet, hihihi. Siska, BTW, lo dapat arisannya berapa? Kirana, 1 juta. Siska, ya elah, Julaeha, segitu mah mana cukup buat biaya kawinan. Kirana, hahaha, lumayanlah buat DP tukang cendol, hahaha. Ngetawain apa? Hahaha, biasa Siska. Aku memasukkan kembali ponselku yang terus berbunyi, bisa kubayangkan bagaimana Siska ngoceh-ngoceh saat ini. Kenapa Siska? Tidak apa-apa. Caraka tersenyum sebelum dia kembali berkonsentrasi menatap jalanan. Dari semalam belum tidur? Kok tahu? Hahaha, tegang? Ya, bagaimana tidak tegang, ini sih seperti diterjunkan ke medan perang tanpa persiapan. Hahaha, keluargaku tidak semenakutkan itu kan? Oh, percayalah itu sangat horor, melebihi film Pengabdi Setan. Hahaha, ayolah, keluargaku tidak sehoror itu. Adik-adikmu memang tidak horor, Arleta sangat manis, dan aku bersyukur ada dia hari ini, kalau tidak, aku bergidik ngeri membuat Caraka tertawa. Chandra juga tidak begitu horor walaupun sepertinya dia memiliki kosakata terbatas. Hahaha, Chandra memang seperti itu, jarang sekali berbicara, sekalinya berbicara kadang bikin kesal. Hahaha. Bagaimana dengan orang tuaku? Aku hampir saja mengira kalau aku ini amuba yang tidak kelihatan di mata Big Boss.
padahal tadi aku sudah memperlihatkan senyuman 3 jari andalanku. Hahaha, papa hanya mencoba menilai kamu saja. CKK, memangnya aku kertas ujian? Caraka tersenyum melihatku yang berdecak. Bagaimana dengan mama? Ibu Suri mendinganlah, dia masih senyum walaupun senyumnya itu terbit ketika aku memuji putra kesayangannya. Hahaha, jadi kamu memujiku di depan mama? Jangan senang dulu, aku memujimu hanya ingin melihat Ibu Suri tersenyum, dan itu berhasil. Mamah bilang yang namanya orang tua di mana-mana juga sama, suka kalau mendengar orang lain memuji anaknya, dan itu berhasil. Hahaha, jadi kamu bilang apa sama mama? Kalau aku tampan? Huaaah. Aku pura-pura tak menguap. Aku mau tidur, ngantuk. Keren. Aku memejamkan mata dan mencari posisi nyaman. Ganteng. Aku sedikit memiringkan tubuhku hingga menghadap pintu. Sempurna. Aku menutup telingaku. Hahaha. Dia tertawa sambil mengelus kepalaku. Hening, sebelum akhirnya perlahan ku dengar intro lagu yang membuatku tersenyum mendengarnya, dengan diiringi lagu To The Bone aku mulai tertidur dalam perjalanan pulang karena merasa lelah dan mengantuk seperti habis bertempur, tapi juga merasa lega seolah beban yang selama ini kupikul mulai terangkat, membuatku bisa bernapas lega dan tersenyum dalam tidurku. Ya, satu fase hubungan kami telah dilalui walaupun belum tahu hasilnya seperti apa, tapi ternyata ini tidak semengerikan yang kubayangkan. Klub Paradisos, Surabaya. 1 minggu kemudian. Suara hentakan musik menggema di dalam ruangan yang temaram dengan lampu kerlap-kerlip. Bau parfum, minuman dan rokok membaur menjadi satu terasa menyesakan di antara hentakan musik yang memekakan telinga, tapi bagi mereka para pencari hiburan malam hal ini merupakan hal yang normal. Mereka tertawa dengan tubuh bergoyang mengikuti musik, tidak sedikit dari mereka yang setengah tak sadarkan diri akibat pengaruh alkohol. Beberapa dari mereka hanya duduk berbincang dengan gelas di tangan dan botol-botol minuman di meja, pakaian dan semua yang melekat pada tubuh mereka memperlihatkan dari kalangan mana mereka berasal. Klub Paradisos menjadi tempat berkumpulnya kaum jet set Surabaya, dari mulai pejabat dan pengusaha yang ingin bersenang-senang, kaum muda yang berusaha naik strata sosial dengan cara singkat yaitu dengan mencari sugar daddy sampai orang yang menggolongkan mereka dalam golongan crazy rich. Paradisos namanya yang berarti surga dalam bahasa Yunani, klub ini pun seperti surga bagi mereka yang memerlukan tempat untuk bersenang-senang, tanpa diganggu oleh apa dan siapapun, termasuk aparat hukum sekalipun. Dari luar tempat ini hanya berupa hotel biasa, tapi dengan menggunakan kartu anggota mereka memiliki akses lift khusus menuju lantai rahasia di mana surga duniawi berada. Di salah satu sudut ruangan seorang perempuan dengan tubuh semampai, kulit putih terawat, rambut hitam mengkilat terurai hingga punggung, jangan tanya soal rupanya yang memang rupawan. Beberapa orang melirik ke arah meja di mana dia duduk dengan 3 orang temannya yang tak kalah menawan seperti dirinya. Sudahlah, Gi, dari awal kan kamu tahu dia itu siapa, dia itu pria brengsek yang kerjaannya gonti-ganti pasangan. Iya, makanya aku heran waktu kamu mau dijodohkan sama dia. Ya, dia memang hot, kita memang tidak akan membantah itu. Jangan lupakan juga kalau dia itu salah satu pengusaha muda sukses yang sedang diperbincangkan. Iya, tapi terlepas dari itu, Has ajak. Dia itu pria brengsek. And I'm falling in love with that Jack. Dan aku jatuh cinta kepada pria brengsek itu. Anggi menegak minumannya, matanya menerawang mengingat beberapa bulan lalu ketika ayahnya memberitahu dia kalau dia telah dijodohkan dengan salah satu pengusaha muda yang tengah naik daun. Saat itu dia sempat marah dan tidak menerima perjodohan. Andi Santoso, sang ayah, yang akan mengabulkan semua permintaan putrinya berjanji kalau dia tidak menyukai pria yang dijodohkan dengannya, maka Andi Santoso akan membatalkan perjodohan itu. Namun semua berbeda ketika dia pertama kali bertemu dengan Caraka Benua, pria yang akan dijodohkan dengannya. Tidak bisa Anggi pungkiri, fisiknya lah yang membuat Anggi pertama kali menyukai Caraka, tapi setelah berbincang beberapa saat ternyata Caraka adalah lawan bicara yang sangat menyenangkan, dia bisa mencairkan suasana dengan cepat. Dan setelah pertemuan pertama itu, dialah yang seolah mengejar Caraka tak memedulikan teman-temannya yang mengingatkan tentang sepak terjang Caraka dengan beberapa model dan artis papan atas. Cinta benar-benar telah membutakannya. Bahkan ketika dia berulang tahun, secara pribadi dia mengundang Caraka, tapi pria itu menolaknya hingga dia harus menggunakan kekuasaan ayahnya untuk langsung berbicara dengan Rudi Mahesa agar meminta Caraka menjadi pasangannya dalam pesta itu.
Dan seperti yang dia harapkan, ayahnya tidak pernah mengecewakannya. Hari itu dia bisa melenggang dengan senyum mengembang, tangannya merangkul pria yang dia idam-idamkan, memperlihatkannya kepada seluruh dunia kalau dialah perempuan beruntung yang akan menjadi Nyonya Caraka Benua. Walau kenyataannya Caraka meninggalkannya di tengah pesta, tapi dia tidak peduli. Minimal pria itu ada pada saat dia menyerahkan potongan kue pertamanya, dan semua orang bersorak untuk itu. Tapi kini semua berbeda ketika Rudi Mahesa, sang raja, sendiri yang memutuskan perjodohan, dan kali ini ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa untuknya. Apa kamu tahu alasan Caraka menolak perjodohan itu? Anggi menggeleng menjawab pertanyaan salah satu temannya. What else, that must be a woman. Apalagi, pasti seorang perempuan. Apa dia balik lagi sama Shirley? Anggi menatap teman-temannya. Tidak, waktu ke Jakarta weekend kemarin untuk partinya Marcel, aku bertemu dengan Shirley, dan dia sempat bilang kalau aku harus hati-hati sama Caraka karena dia melihat Caraka jalan sama perempuan lain. Siapa? Dari kalangan kita? Atau mungkin model? Artis? Kalau perempuan itu model atau artis Shirley pasti mengenalnya, tapi dia bilang kalau dia tidak mengenalnya. Dia hanya mengatakan kalau perempuan itu sangat menyebalkan. Jadi dari kalangan kita? Kemungkinan besar iya, siapa yang berani melawan Shirley kalau perempuan itu dari kalangan biasa? Anggi terdiam memikirkan siapa perempuan yang telah membuat Caraka memutuskan pertunangan dengannya. Siapapun perempuan itu, aku akan mencari tahunya, dan dia harus tahu siapa Anggi Santoso sebenarnya. Nah, gitu dong, Gi. Kasih cewek itu pelajaran. Itu baru Anggi Santoso. Iya, bagi seorang Anggi Santoso, tidak ada kata kalah atau menyerah dalam hidupnya, semua yang dia inginkan harus menjadi miliknya. Apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan semua keinginannya, termasuk dengan cara licik sekalipun. Pembatalan perjodohan Caraka menjadi trending topik di kantor, entah dari mana mereka mengetahui tentang itu, tapi kemanapun aku melangkah hampir semua tengah membicarakannya. Seperti saat ini, ketika kami tengah istirahat dan memilih untuk meminum kopi dan cake dari pacar rahasia Kirana di taman khusus karyawan. Akhirnya Mas Bos available lagi, ucap Santi membut Olive dan Linda tertawa sambil mengangguk. Penasaran, siapa nanti yang akan menjadi jodohnya Mas Bos ya? Secara model, artis, bahkan yang katanya sudah dijodohkan dan Crazy Rich saja dilepas gitu saja. Santi dan Linda mengangguk dengan mata menerawang penasaran. Mungkin aku, jawabku sambil menyeruput kopi. Ketiganya menatap ke arahku, mereka terdiam beberapa saat sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Aku pikir, di antara kita semua, kamu paling normal, nah, tapi ternyata sama saja, kata Olive, temanku dari bagian customer service sambil tertawa. Ya, tidak bisa dipungkiri kalau pesona Mas Bos memang di luar batas kewajaran manusia sih, sampai orang serealistis macam kamu saja akhirnya menyerah. Kali ini Linda, staf bagian PR, yang ikut menertawakan kebodohanku. Jangan salah. Seru Shanti sambil menatap Olive dan Linda dengan mata berbinar. Di antara para perempuan halus seperti kita, Kak Kirana adalah yang paling dekat dengan Mas Bos. Masa? Olive dan Linda menatapku yang dibalasku dengan senyuman sambil menyuap cake. Tak perlu sebuah interupsi untuk membuat Santi menceritakan kejadian di kantin, membuatku tertawa sambil menggelengkan kepala melihat mereka sedikit menjerit heboh ketika mendengar bagaimana Mas Bos membukakan minum untukku dan bertambah histeris ketika mendengar ucapan Caraka waktu itu sambil menepuk punggungku. Jadi, sebaiknya kalian menyerah dan tunggu saja undangan dariku. Hahaha, ternyata orang realistis kalau sudah menghalu, tingkatannya di atas kita semua, ucap Olive membuat kami semua tertawa. Tapi bagaimana kalian tahu kalau perjodohan mereka dibatalkan? Aku menatap ketiganya penasaran. Bagaimana mereka tahu mengetahui tentang ini, bukankah selama ini tidak pernah ada berita resmi tentang perjodohan mereka? Nah ini nih, yang membedakan fans sejati dan fans musiman, ucap Olive membuatku tertawa. Begini ya, Kak Kirana, Shanti kasih tahu. Santi menatapku serius yang dapat anggukan dari Olive dan Linda. Tidak ada yang namanya rahasia di dunia maya. Aku mengangkat alis bingung. Maksudmu Anggi mengumumkannya di media sosial? Tentu saja tidak, kalau itu terjadi sama saja dia bunuh diri, ujar Linda membuat Olive dan Shanti tertawa. Bunuh diri kenapa? Aku bertanya bingung. Wah,
Kamu tidak tahu ketika ulang tahun bagaimana dia sudah dengan bangga memamerkan Mas Bos di medsosnya yang langsung diserbu like and comment dari followernya yang jutaan itu, dan bayangkan kalau tiba-tiba sekarang dia posting kalau perjodohan itu dibatalkan. Dia akan menjadi pemberitaan di mana-mana. Ya, memang ada yang merasa simpati padanya, tapi aku jamin tidak sedikit yang bersorak bahagia dan menertawakannya karena melihat bagaimana dia dengan percaya dirinya dulu, seolah mengatakan kalau dia yang akan menjadi Nyonya Caraka Benua. Aku terdiam kemudian mengangguk mengerti. Jadi bagaimana kalian tahu? Aku kembali bertanya karena penjelasan mereka tidak menjawab pertanyaanku tentang dari mana berita pembatalan jodoh itu tersebar. Dia menghapus semua foto yang ada Mas Bos di dalamnya, ucap Linda yang mendapat anggukan dari Olive dan Shanti. Semua mulai curiga ketika menyadari kalau semua fotonya saat ulang tahun dihapus, ditambah beredar foto saat Anggi tengah pesta bersama teman-temannya, dan dia dirangkul oleh seorang pria, yang dipastikan bukan Mas Bos. Maksudmu Anggi sudah memiliki pacar baru? Tanyaku tak percaya. Iya, sepertinya sih. Jawaban Olive membuatku mengerutkan alis, berpikir. Apa mungkin Anggi juga sebetulnya telah memiliki kekasih hanya saja dia tak berani untuk menolak perjodohan seperti halnya Caraka? Tapi bukankah selama ini Anggi yang terlihat inten mendekati Caraka? Banyak yang berspekulasi kalau kali ini Mas Bos sudah mendapatkan karmanya, karena didepak oleh Anggi. Tapi banyak juga yang berpikir kalau Mas Bos lah yang sebetulnya sudah memiliki kekasih. Tapi seperti biasa Mas Bos jarang mengekspos hubungan pribadinya di media sosial, jadi tidak ada yang tahu tentang siapa kekasihnya saat ini, ucap Santi. Tinggal tunggu waktu saja artis atau model, atau mungkin anak pejabat mana yang akan posting foto mereka berudah di medsosnya. Aku sedikit bernapas lega, berarti hubunganku dengan Caraka masih aman, belum ada yang mengetahuinya. Aku kan sudah bilang, itu aku. Hahaha, iya deh iya. Mereka tertawa tak percaya dengan ucapanku. Aku paham kenapa mereka tidak percaya dengan ucapanku, karena aku pun masih belum percaya kalau ternyata sang raja akhirnya mengeluarkan titah untuk membatalkan perjodohan Caraka dan Anggi, yang artinya hubungan kami sudah setengah direstui. Lumayanlah daripada tidak sama sekali. Setelah acara makan hari itu, tidak ada sesuatu yang istimewa terjadi, selain hubungan aku dan Caraka yang semakin dekat, begitu juga hubunganku dengan Arleta dan Chandra. Arleta sering menghubungiku hanya untuk bercerita tentang kehidupan mahasiswinya di Bandung, mungkin karena dia tidak memiliki kakak perempuan, jadi dia merasa nyaman ketika bercerita tentang apapun, termasuk cerita tentang pria yang dia suka saat ini. Aku pun beberapa kali bertemu dengan Chandra. Hei, jangan berpikir kalau kami bertemu hanya berdua saja, tentu saja ada Caraka di sana. Kalau kalian pikir akan ada persaingan cinta antara kakak beradik itu, kalian salah. Itu terlalu drama untukku. Cukup kisah percintaanku seperti cerita Disney, jangan ditambah cerita sinetron. Aku dan Chandra hanya membicarakan bisnis retail elektronik yang akan dibuka Chandra di Surabaya, dia hanya meminta masukanku saja. Caraka tentu saja ada di sana, duduk di sampingku dengan setia. Mas Bos, Mas Bos. Shanti dengan heboh memukul lengan Olive yang duduk di sampingnya. Kami menatap ke arah pintu masuk, dan benar saja, di sana Caraka berdiri sambil menyulut rokok berlatar langit sore. Lengan kemeja merah marunnya dilinting hingga 3/4, tak ada lagi dasi dan jas yang membuat penampilannya terlihat santai, dan itu malah menambah pesonanya. Keren banget. Aku menatap tiga rekanku yang kini menatap Caraka dengan mata memuja, senyum ketiganya mereka membuatku ingin tertawa melihat aksi mereka, aku kembali menatap Caraka. Merasa ada yang memerhatikan Caraka menatap ke arah kami, untuk sesaat mata kami saling mengunci, kemudian dia tersenyum miring, dia memang keren. Aku hampir saja mengangkat tanganku untuk memanggilnya, untung saja cicitan ketiga rekanku yang histeris tertahan mendapat senyuman, Mas Bos menyadarkanku. Aku mengalihkan pandangan dan langsung meminum kopi latte untuk menyembunyikan wajahku yang memerah. Ponselku bergetar, aku tersenyum ketika melihat si pengirim pesan. Ku menatap bos yang kini bersandar di tembok pembatas sambil menghisap rokok yang terselip di jari tangan kanan, dan jari kiri memegang ponsel. Kang Kopi, aku pikir kamu lagi makan di kantin. Kirana, tidak, kekasihku mengirimiku kopi dan cake yang sangat enak, jadi aku akan menikmati kiriman kekasihku yang sangat baik hati. Kang Kopi, kekasihmu pasti pria yang luar biasa. Kirana, iya, dia memang luar biasa. Kang Kopi, biar ku tebak, dia pasti the most awesome guys you ever know. Hahaha.
Aku tak bisa lagi menyembunyikan tawaku ketika membaca pesannya, membuat ketiga rekanku menatapku. Baca pesan dari siapa sih, nah, sampai ketawa ketiwi gitu? Tanya Linda dengan senyum menggoda. Biasa, Kak Linda, dari Ayang Bebek, Kang Kopi. Hahaha. Mereka tertawa mendengar ucapan Shanti menyebut nama Caraka yang kusimpan di ponsel. Aku sengaja mengganti nama dari Pak Bos menjadi Kang Kopi, setidaknya aku memenuhi titah Ibu Suri dengan memanggilnya Kang Kan. Karena takut seseorang tak sengaja melihat nama yang keluar ketika dia menghubungiku. Dan itu benar terjadi. Jadi serius, nah, cowok kamu itu tukang kopi? Hahaha. Aku hanya tertawa mendengar pertanyaan Olive sambil berdiri. Sudah ke bawah yuk, sebelum Pak Edi sama Dika ngambek. Kirana, aku ke bawah dulu ya. Kang Kopi, oke, kerja yang rajin, sayang. Kirana, jelas dong, ingat si merah belum lunas. Kang Kopi, hahaha. Hubunganku dengan Caraka memang masih menjadi rahasia ketika di kantor. Aku ingin kami bersikap profesional, jadi ketika aku melakukan pekerjaan dengan baik semua orang akan menilainya karena aku mampu, bukan karena aku kekasih bos. Maupun sebaliknya, ketika aku ada masalah di kantor dan bos membelaku, itu karena memang aku tidak bersalah bukan karena dia membelaku sebagai seorang kekasih. Namun sepertinya untuk kali ini semua berbeda. Sebagai pekerja hotel kami sudah kebal dengan godaan-godaan dari tamu yang iseng, tak bisa dipungkiri pandangan buruk dengan status pekerja hotel masih melekat di masyarakat kita. Bekerja di hotel bintang 5 belum tentu terlepas dari stereotip itu, termasuk dari para tamu yang kebanyakan adalah orang-orang kalangan atas. Namun begitu tak pernah sekalipun ada tamu yang sampai berani untuk melecehkan kami baik fisik atau verbal. Tapi kali ini aku dihadapkan kepada dua orang pria yang telah melecehkanku secara verbal. Aku masih berusaha menahan diri walau tubuhku telah gemetar menahan amarah. Begitu juga dengan Shanti, sedangkan Dika dan Pak Edi belum kembali dari istirahat. Jangan sok jual mahal, sebutkan saja harga kalian. Ucap seorang pria berambut gondrong dengan senyum menjijikan. Sebaiknya Anda pergi dari sini sebelum saya panggil security. Hahaha, mereka tidak akan berani macam-macam kalau tidak ingin dipecat dari sini, ucap pria dengan rambut kelimis jumawa. Aku baru memijit bel yang terhubung dengan ruang security, ketika secepat kilat, tiba-tiba dan tanpa diduga, salah satu dari mereka mencengkram lenganku, menarikku hingga ulu hatiku membentur meja resepsionis, belum sembuh dari keterkejutan tangan sebelahnya lagi menarik tengkukku, dan bibirnya menciumku paksa. Darahku mendidih, kepalaku terasa mau meledak, aku berusaha berontak, memukul apapun yang bisa kupukul, mendorongnya tapi tangannya semakin menekanku keras, memperdalam ciuman membuatku sekuat tenaga mendorong dan menyentakkan kepalaku menjauh hingga bibirku terluka dan mengeluarkan darah akibat gigitannya. Senyum menghina menghiasi wajahnya membuat amarahku memuncak. Dengan tubuh gemetar menahan amarah aku meringsek keluar dari area resepsionis, tanpa banyak bicara dengan mata berapi-api aku langsung berjalan dengan cepat ke arah bajingan yang tadi berani menyentuhku. Ku angkat lengan kanannya bersamaan dengan aku berputar hingga dia berada tepat di belakangku, dengan cepat ku banting dia hingga kini tergeletak di atas marmer lantai lobi hotel yang keras. Temannya mencoba melawanku, tapi hanya perlu beberapa detik untuk membuatnya memiliki nasib yang sama seperti si gondrong yang tergeletak di atas lantai. Belum selesai sampai sana, aku kembali maju ke arah bajingan yang kini tengah berusaha berdiri, tapi harus kembali ambruk ketika aku menendang tubuhnya. Aku tak memedulikan teriakan yang terdengar di sekitarku. Aku sangat marah. Benar-benar marah. Belum pernah aku merasa direndahkan dan dihina seperti ini. Seseorang menarik tubuhku yang kembali mau maju untuk menghajar para bajingan yang kini tengah berusaha berdiri dibantu beberapa orang. Nana. Kirana. Sayup-sayup terdengar suara orang yang ku kenal. Sayang. Ini aku, Caraka. Aku merasa linglung, berharap sekarang aku hanya bermimpi dan terbangun. Sayang. Suara Caraka kembali terdengar, membuat kesadaranku kembali, dan itu membuatku terluka dan merasa hancur, karena ini bukan mimpi. Raka. Suaraku terdengar gemetar. Ku tatap Caraka yang telah berdiri di hadapanku dengan wajah cemas. Perlahan amarahku mulai mereda, berganti dengan perasaan hina dan kotor membuat tubuhku kembali gemetar, air mata dengan sendirinya mulai bergulir. Hei! Kenapa? Kamu terluka? Kamu tidak apa-apa? Caraka bertanya,
Suaranya syarat akan kekhawatiran membuat air mataku terus keluar walau sekuat apapun aku menahannya. Dia memelukku memberi sedikit kenyamanan. Aku di sini, sayang, kamu aman sekarang, ucapnya membuatku semakin terisak. Katakan padaku ada apa? Di dia, dengan terbata aku mulai berbicara. Dia, melecehkanku. Dia apa? Caraka merenggangkan pelukannya, matanya kini menatapku terbelalak. Kemarahan perlahan mulai membakar matanya. Sayang, katakan, dia apa? Dia menarik tangan kaki Rana terus menciumnya paksa, sebelumnya juga menghina kami, dengan melecehkan kami berdua dengan kata-kata. Caraka menatap ke arah Shanti yang kini telah berdiri di sampingku. Napas Caraka mulai memburu, rahangnya mengeras, matanya menatap para bajingan yang berteriak membela diri dan mengatakan kalau dia akan menuntutku. Bajingan! Kalian akan mati di tanganku. Caraka berseru sambil berjalan cepat ke arah si gondrong dan mulai menghajarnya, bukan hanya si gondrong, tapi temannya pun kena amuk Caraka. Dan tak ada satu orang pun yang bisa mencegah amukan seorang Caraka Benua.